Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ibu Eli Danetti membongkar bahwa ada sosok pria yang biasa mendampingi Tete di apartemennya. Dan sosok lelaki ini katanya bukan RH. Loh, kok ada nama pria baru nih? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Said Didu mengunjungi IKN. Dan ketika dia sampai di sana, Said Didu mengungkapkan bahwa IKN itu bagus, teman-teman. Waduh. Biasanya nyinyir, sekarang kok memuji IKN bagus. Ada apa ini Said Didu nih? Ada apa ini? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Menuk, salah satu pimpinan dari gerombolan emak-emak pendukung Roy Suryo, ternyata juga sudah marah, sudah kecewa dengan perjuangan yang dijalani oleh Roy Suryo dan juga Tifa. Apakah Menuk juga tidak suka dengan kemenangan Tifa di pengadilan kemarin? Nanti kita simak teman-teman. Karena terakhir ada video di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menanggapi kasus hukum dugaan korupsi yang kemarin sempat menyeret nama Ugroseno. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Widih, Said Didu jogging di IKN teman-teman. Jogging loh dia di IKN. Mutar semua tadi sudah melihat bahwa memang ya, tapi jangan heran orang menyatakan bagus, tapi ini sudah mendekati 100 triliun uang rakyat habis. Bagus, Tadi jalan karena nasihat orang-orang yang minta saya di depan Istana Negara saya mau membuka asli saya. Lebih ganteng sih nggak pakai wig. Bukan takut karena Allah melindungi saya, tapi saya harus juga mengikuti nasihat orang-orang yang mengerti tentang keamanan. Betul. Keamanan itu penting, Pak. Keamanan itu penting. Udah ada Kementerian BUMN paling cepat sampai PSSI. Jadi satu orang kan, Heri Thohir. Padahal Kementerian BUMN sudah dibubarkan. Kantornya ada di sini. Ini saya di titik nol ibu kota Nusantara. Ini patung Hatta, ini Pak Soekarno, titik nol. Tapi saya sudah tidak menemukan kemahnya Pak Jokowi. Oh iya dong. Ya, mudah-mudahan berkemah lagi di sini. Oke. Nanti Pak Jokowi. Waduh, Said Didu. Jadi sepertinya Said Didu sedang mereview IKN teman-teman. Karena kan selama ini dia hanya kritik-kritik, hanya nyinyir-nyinyir. Sekarang dia baru melihat bagaimana aslinya IKN. Dan ada video juga Said Didu mengunjungi atau sholat di Masjid IKN dan bertemu dengan Pak Basuki. Ya, Said Didu juga terperana gitu, kaget, terpesona dengan kemegahan Masjid IKN. Waduh, luar biasa Said Didu ya. Ini testimoni langsung dari Said Didu, teman-teman ya. Kalau orang-orang pengacara-pengacara Gofur atau Bang Refli udah pulang, dia datang itu nungguin Tifa, ditanya bapak apanya? Pendampingan atau pengawalan dia. Berarti bukan suaminya. Nggak ngaku dia suaminya. Tapi waktu ditangkap di apartemen bilang bapak anaknya. Bukan yang ngomong, dia nggak jawab. Yang ngomong itu Anaknya Tifa. Apakah ini bokap? Bokap katanya. Anaknya Tifa. Ya, anaknya si Tifa ngaku Taufik itu bapaknya. Gitu. Ini kan pembohongan lagi nih. Nah, apakah dia satu muhrim subuh-subuh turun dengan Taufik dari apartemen? Mungkin jaga kali. Betul. Ya kan tukang jaganya lah mungkin ya. Ya. Betul. Nah di situ di apartemen itu juga. Apartemen itu yang kabarnya disita. Wow, kabar apa lagi ini yang dibawa Ibu Eli Danetti? Kabar apa lagi nih? Ini sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata waktu Tifa ditangkap ada Taufik di sana. Benarkah demikian? Karena Tifa mengaku ketika dia ditangkap oleh penyidik, dia itu sedang di dalam mobil, ya kan, sedang bersiap untuk pergi ujian. Tapi kenapa Ibu Eli mengatakan bahwa ada Taufik di sana? Loh, apa ini? Dan tadi mengatakan bahwa anak Tifa menyebutkan bahwa itu bokapnya. Loh, ini semakin membingungkan ini. Coba Anda yang nonton video ini, coba komen di bawah. Ini membingungkan ini. Kok Taufik tiba-tiba ada di apartemen Tifa? Padahal kalau nggak salah ingat saya ya, setelah Tifa ditangkap, Taufik itu nggak berada di Jakarta. Dia kayaknya membuat video di Solo.
Ya nggak sih teman-teman? Nah, coba kalian komen di bawah. Ini jangan sampai ada misinformasi atau mispersepsi. Ini bahaya teman-teman. Karena ini menyangkut nama baik seseorang. Asik, nama baik nggak tuh? Nama baik nggak tuh? Emangnya baik namanya? Ya itu tergantung kalian lah teman-teman ya. Perjuangan bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Asik. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Belum bebas. Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini tentukan. Malah tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal, tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia, bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Kita memakai uang kita sendiri, kita haus, kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi artinya hargailah tenaga kita, hargailah waktu kita, dan hargailah diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Sekian dari saya, dan teruslah istiqomah. Biarlah waktu yang akan memberitahu siapa kita sebenarnya. Terima kasih. Wow, kayaknya Menuk nggak suka nih ya. Dia nggak suka ya kalau Tifa itu bebas, kalau eksepsi Tifa itu diterima. Dia nggak suka teman-teman. Karena katanya substansi persoalan ini adalah ijazah. Jadi kalau ada yang bebas, ya ini mengherankan juga bagi dia. Waduh, gimana Menuk ini? Padahal ya Roy Surya sama Tifa sudah euforia ya kan, sudah bergembira karena eksepsinya diterima dan bisa bebas katanya. Tapi apakah dia bebas beneran? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini media ya. Apapun yang menjadi pokok permasalahan tentang beliau ya, Pak Ugroseno, itu berurusan dengan kortas tipikor ya. Kalaupun tempus deliktinya pada saat itu 2010, 2011, 2012, memang saat itu saya tuh jadi Karufropos Mabes Polri ya. Tapi saya nggak lama kemudian saya pindah jadi Kapolda, pengganti saya dengan ada dari Propam juga ya. Kemudian dari Paminalnya. Jadi secara rincinya itu hanya secara garis besar yang saya lihat, saya belum sempat turun menangani, tapi sudah saya pindah. Tapi saya tahu pokok permasalahannya. Dan mungkin nggak tahu saya juga ya, tempus tuh namanya tindak pidana, diduga perbuatan tindak pidana itu kan berlaku sampai dia daluarsa itu 19 sampai 20 tahun. Beda dengan perdata sampai 30 tahun gitu ya. Nah ini mungkin dicari benang merahnya bahwa ini belum tuntas kan gitu. Nah, belum tuntas pokok permasalahannya, saya tahu itu permasalahan dari mau jadinya LRT dari Pemda DKI dan hibah di Spolwan sana. Dan memberikan uang ya kurang lebih kalau nggak salah 121 M ya. Nah inilah mungkin yang dilakukan akumulasinya di tanah di cekungan. Ya, saya katakan di cekungan di Lembang, tempat Sespim ya. Kemudian ya ada uang kerohiman ke penghuni Spolwan itu, kalau nggak salah kurang lebih apakah 96 miliar kalau nggak salah. Nah untuk kedalamannya
Saya kan nggak bisa berandai-andai, karena ini kan bank data kan ada di Propam dan di Itwasum. Tentu berkoordinasi dengan Kortas Tipikor, kan gitu. Ya silakan saja nanti beliau memberikan keterangan. Sekarang kan masyarakat kan yang apa kan sudah dipanggil juga, diminta keterangannya beririsan dengan peristiwa itu. Tapi walaupun demikian kembali lagi bahwa kita selalu mengatakan bahwa presumption of innocence. Jadi azas praduga tak bersalah. Praduga tak Saya bersalah. belum bisa memastikan, mendudukkan posisi daripada beliau. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau nggak salah kemarin ada konferensi kalau nggak salah tuh. Sudah dijelaskan konferensinya, tinggal pendalamannya. Nah, mudah-mudahan ya beliau ya bisa memberikan penjelasan secara rinci bahwa dia tidak berada dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi itu. Ya kalau melihat tempus ya memang tempus ya kurang lebih sudah 15 tahun, ada 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun lah. Silakan aja nanti berkoordinasi, silakan saja nanti memberikan keterangan, silakan aja memberikan data, bukti, dan fakta. Kan saya nggak boleh berandai-andai. Saya kan selalu berbicara tentang data, fakta, dan realita. Jadi kalau masalah ada dibilang kriminalisasi, ya ini kan selalu bahasa adigium selalu ada seperti Febri Diansah juga dibilang kriminalisasi. Betul. Padahal jelas-jelas kriminalisasi itu absurd. Ternyata ditetapkan sebagai tersangka Febrinya. Kriminalisasinya di mana kan gitu. Kalau namanya kriminalisasi, dia tidak berbuat masalah pelanggaran tindak pidana, tapi ditetapkan sebagai tersangka. Itu baru kriminalisasi. Tapi berdasarkan data, bukti, realita, dia diduga melakukan satu perbuatan tindak pidana, makanya Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh JPU yang ada di Kejaksaan Agung. Nah ini buktikan saja. Kalau memang tidak betul dikriminalisasi, ya buktikan dengan data-data fakta realita. Silakan aja nanti di dalam memberikan klarifikasi di Kortas Tipikor, itu ya silakan adu argumentasi. Kemudian ada yang saya dengar tentang masalah tidak ada dalam undang-undang klarifikasi. Klarifikasi itu kan ada dalam rekap juga. Setiap pokok permasalahan sebelum itu masuk dituangkan dalam BAP, dituangkan dalam bentuk lidik sidik yang pasti. Sebelum gelar perkara tentu diklarifikasi dulu pada yang bersangkutan. Beririsan nggak peristiwa ini dengan data bukti yang diberikan oleh pelapor. Nah, kalau nggak beririsan, dalam gelar bisa dihentikan lidiknya, gitu loh kira-kira. Jadi kita nggak usah juga seujon juga gitu loh. Ya jelaskan aja, benar nggak itu peristiwa itu? Kalau nggak benar, ya silakan dijawab. Bila penting kalau memang terjadi istilahnya kriminalisasi kalau tidak terbukti, ya tuntut balik aja, kan gitu. Kasarnya begitu. Nah, sekarang Kortas Tipikor mempunyai ya bukti-bukti dari lidik mereka. Ini yang perlu dicun-inkan dengan si orang yang diduga sebagai pelakunya. Diduga loh ya. Betul nggak beririsan peristiwa ini? Ya kalau nggak betul ya alhamdulillah. Tinggal pertanggungjawabkan saja. Kalau betul terbukti ya tak pertanggungjawabkan. Berikan argumentasi hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Gitu aja kok. Ya. Pak Ugro ini kan kemarin dia bilang katanya dia merasa dikriminalisasi karena karena dia sempat mengomentari tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri kemarin yang terhadap Febri. Nah, ini kan mencari-cari lah, nggak ada relevansinya ke sana. Jadi seolah-olah bahwa beliau ini balas dendam lah polisi kan gitu, enggak lah hukum, law is the law lah. Tapi katanya Pak ini yang mengkriminalisasi dia itu Kapolri. Jadi yang bisa mengkriminalisasi Ugroseno kata dia ini ya, orang yang pangkatnya di atas dia, di atas Kapolri, di atas Wakapolri, karena kan jabatan Ugroseno dulu Wakapolri. Berarti ya menurut kesimpulan Ugroseno ya Kapolri yang mengkriminalisasi. Ini kan ya masih mengira-ngira tapi sudah nyebut nama, bahaya. Jangan diputar-putar balikkan fakta. Saya sudah ikuti juga kok itu ya. Jadi seolah-olah karena dia memberikan penjelasan tentang penggeledahan apa segala macam. Emang ada yang salah dengan penggeledahan? Nggak ada yang salah. Nggak mungkin tuh dari Kortas Tipikor melakukan penggeledahan kalau dia tidak mempunyai data, bukti, data, fakta, lidik, sidik.
Nggak mungkin pengadilan mengeluarkan izin penggeledahan kalau tidak ada dasar hukumnya. Ini nggak usah diputarbalikkan fakta. Nggak ada lah. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan Kapolri? Nggak ada hubungannya dengan Kapolri. Kapolri kan penentu kebijakan. Kapolri aja nggak bisa, ya, nggak bisa mencampuri urusan daripada penyidik. Karena penyidik itu independen. Kalau Kortas Tipikor itu melakukan langkah-langkah penegakan hukum, ya sudah nggak usah dikaitkan kepada yang lain lah. Tinggal kita pertanggungjawabkan aja benar atau tidak, kan gampang kan? Nggak usah kita putar balikan fakta. Nanti ada, saya sudah lihat ini, ada seorang dokter juga tuh ngomong tuh, ini seolah-olah mencari apa? Kambing hitam. Ada, saya sudah ikuti juga ini. Nah, kamu tahu nggak kedalamannya? Nggak salah Taufik itu siapa tuh, nggak tahu tuh. Makanya jangan sok tahu kalau nggak ngerti kedalamannya gitu loh. Taufik lagi ya Nah, kan. akan muncul lagi yang lain nanti mengupas dengan segala hal, segala macam. Ya sudahlah, kita luruskan aja hukum. Tegakkan hukum dengan prosedur hukum yang berlaku. Orang luar yang tidak ngerti, cuma tahu kulit luarnya katanya mingkem, jangan banyak ngomong. Hukum adalah hukum, gitu kira-kira. Ya. Wih, keren banget penjelasan Pak Ricky itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar ya. Dan bagus sudah dikoreksi di awal ya, dan menurut saya ini hanya sebuah proses yang harus dilalui, dan pada akhirnya memang termasuk juga baik Pak Jokowi maupun masyarakat pada umumnya ingin sekali terkait tetap memasuki pokok perkara, seluruh pembuktian dibuka di sidang, Pak Jokowi juga bersaksi menunjukkan ijazahnya, karena sebenarnya itulah yang mau kita cari ya. Pak Jokowi sendiri kembali lagi loh, bukan mau menang kalah, benar salah, tapi beliau ini ingin soal ijazah ini clear, terang. Ya, beliau ini sudah lelah diisukan macam-macam ya, padahal buat beliau ini mungkin ijazah nggak sama Bang Bil ya. Kalau Bang Bil mungkin melihat ijazah biasa. Tapi buat Pak Jokowi ini mohon maaf, itu juga merupakan satu kebanggaan di mana saat itu beliau dibesarkan dari keluarga yang sangat terbatas, mohon maaf hidup di bantaran kali, sampai bisa berkesempatan lulus di satu kampus terkemuka, bahkan selesai secara tepat waktu. Ini kan juga sebuah keberhasilan orang tuanya dalam membawa pendidikan anaknya gitu ya. Ini kan untuk kalangan menengah ke bawah sebenarnya kan sesuatu yang boleh dibilang satu keberhasilan yang seharusnya dihargai ya. Bukan sebaliknya dituduh ijazah palsu, tidak pernah kuliah. Jadi ini memang penggunaan kata Pak Jokowi dianggap ini aja mungkin buat sebagian orang kok terlalu lebay, tapi ya kita sudah melihat orang sesuai konteksnya kan begitu. Jadi buat saya juga soal harga diri dan kehormatan juga kembali ke masing-masing individu, dan saya sangat memahami bahwa Pak Jokowi ingin ini semua diselesaikan, apalagi mumpung beliau sudah jadi warga biasa, artinya tidak ada privilege tertentu, beliau akan mengupayakan keadilan sebagai warga negara biasa. Jadi buat saya ini waktu yang paling tepat lah. Bahwa sekarang dijeda dulu karena ada eksepsi, ya ini bagian dari dinamika hukum dan kita perlu hormati Bang Bil. Ya. Bang, ada yang menarik ketika Abang mengatakan Pak Jokowi ini merasa direndahkan serendah-rendahnya karena beliau sangat sakral perkara ijazah. Bang, Roy Suryo, belum 1 minggu aku kulik ijazahnya dan problem akademiknya. Hampir nangis ketika dia mengkonferensi pers. Dia bilang dia merasa terhina. Ini adalah fitnah. Apalagi Pak Jokowi. Bayangkan, Roy Suryo baru 1 minggu kita kuliti dia punya UNJ. Jadi saya rasa sudah sangat tepat Pak Jokowi untuk membawa ini ke ranah hukum. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, di video kali ini 2 kali nama Taufik disebut sama siapa? Pak Ricky Sitohang, kemudian disebut lagi oleh Ibu Eli Danetti. Nah ini menarik nih, kok nama Taufik ini 2 kali, tapi yang disebut pertama kali sama Ibu Eli itu terkait dengan pendampingan, katanya pendampingan kepada TT saat di apartemennya, sampai-sampai ada penyebutan bokap. Ya bokap, ada apa ini? Nah sekarang kan kalau kita perhatikan Taufik ini memang sangat aktif ya mendampingi TT karena memang dia bertindak sebagai kuasa hukum, teman-teman. Tapi ya ini belum kita bisa pastikan kebenarannya mengenai isu yang dihembuskan oleh Ibu Eli Danetti, karena ya seperti yang saya katakan tadi, seingat saya ketika TT ditangkap oleh penyidik, dia tuh sedang di dalam mobil bersama dengan anaknya untuk persiapan pergi ujian S3 doktoralnya, dan di situ dia langsung
dipepet sama mobil polisi. Nah, jadi bukan dia turun dari rumah didampingi Taufik, bukan, nggak seperti itu. Dan menurut pengamatan saya, ini lagi-lagi kalau saya nggak salah ingat ya, ketika Tifa lagi ya kan, ketika TT setelah ditangkap penyidik, Taufik ini di Solo kalau nggak salah ya, dia membuat sebuah video, dan waktu di Polda juga ya Taufik tidak mendampingi, hanya RH yang mendampingi. Nah, ini perlu juga penjelasan lebih lanjut teman-teman, jangan sampai ini menjadi fitnah, karena ini sangat-sangat luar biasa ini pengakuannya. Dan tadi nama Taufik disebut lagi oleh Pak Riki Sitohang terkait dengan mungkin pembelaannya terhadap Ugroseno. Ya udahlah, emang Taufik ini pengacara berkelas teman-teman, walaupun CLS itu ditolak semua ya kan. Aduh. Dan tadi Menuk juga sudah marah-marah, sudah ngamuk-ngamuk. Ini sudah banyak orang yang marah-marah nih. Yang pertama Khosinudin, yang kedua siapa ya? Azam Khan. Bukan, kalau Azam Khan nggak ngamuk-ngamuk, cuma mungkin sedikit kecewa. Kemudian tim Taka, Kurnia Triroyani, sekarang Menuk. Nah, nanti ada siapa lagi nih yang kecewa dengan kemenangan Tifa? Karena mereka menganggap kasus ini tidak akan sampai ke pokok perkara, tidak akan sampai di persidangan. Makanya ya mereka mungkin tidak suka, sudah mendampingi ke sana kemari, habis duit keluar ke sana kemari untuk transport. Tapi kok mereka malah bangga, malah berbahagia kasus ini tidak sampai pokok perkara, tidak sampai Pak Jokowi datang ke pengadilan menunjukkan ijazahnya. Karena ya kalau kita lihat lagi nih ya, tujuan mereka sebenarnya ingin melihat Pak Jokowi duduk di kursi pesakitan pengadilan ya. Walaupun seperti itu, Pak Jokowi juga sudah menyiapkan hati dan jiwa raganya teman-teman untuk hadir di pengadilan menunjukkan seluruh ijazahnya. Karena menurut penjelasan Bung Rifai tadi, ini sebuah kebanggaan. Beliau yang tadinya tinggal di bantaran Kali Solo, hidup dengan mungkin ya tidak hidup mewah, hanya sederhana. Orang tuanya bisa mengkuliahkan beliau, kemudian bisa lulus tepat waktu. Ini kan luar biasa teman-teman, sebuah kebanggaan di kampus yang membanggakan juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.